Shalom, selamat pagi saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersekutu dengan Tuhan dan kita awali dengan lagu Jehovah si Parmahanau. Jehovah si Parmahanau dan ahura nganak ngomong depan nalo mati pangolu don dekem di togu aku ngatio ai angolo wane ibadoto dikisio dihasonangani sai di pasabab rohati di togo tondiki udalan hati gorani Allah buat naik. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi ini. Kami boleh menikmatinya dengan sukacita. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Shalom, semoga saudaraku sehat semua dan tidak kurang apapun karena dicukupkan Tuhan dan Yesus Kristus serta Roh Kudus untuk pagi ini. Baik, kita dengarkan firman Tuhan hari ini Jumat 3 Juni 2022. Tertulis dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dungi ninna Jehovah ma. Tung turuk maho maroni rimas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa kali orang tua itu mencoba memanggil anaknya dan menyuruhnya untuk pergi ke warung membelikan sesuatu yang perlu dalam kebutuhan rumah tangga. Namun si anak menolak dan mengatakan, nanti saja, aku masih ada kesibukan. Mama ini, si ibu kembali berkata, cepatlah nak, mama butuh supaya kita bisa makan siang nanti. Nanti saja aku tidak mau. Mama nyuruh-nyuruh aja. Si ibu pun menyesal dan mendiamkan diri. Seakan-akan ia telah diperdaya oleh sikap anaknya yang selalu melawan, bahkan menolak perintahnya. Satu ketika, anak itu pun pergi main-main tanpa diketahui sang ibu. Rupa-rupanya, tak lama berselang, ada seekor anjing yang mengejarnya dan menggigit kaki si anak. Dan disitulah ia meraung-raung dan menangis lalu meronta dan mengatakan, ibu tolong, ibu tolong aku, tolong aku. Beruntung anjing itu cepat pergi.
Dan si anak tidak terlalu parah, hanyalah luka ringan. Ibu memandangi si anak tersebut dan mengatakan, "Kenapa engkau menolak perintahku? Sekarang saat engkau sedang terluka, barulah engkau memanggil namaku. Dan aku pun menolong engkau. Ingat nak, jangan sekali-sekali lagi kau ulangi perbuatanmu. Jika mama, ibu menyuruhmu, cepat lakukan." Apa kau mengerti? Si anak mengangguk dan mengatakan, "Iya bu, aku menyesal mak. Aku mau, aku sadar. Tapi ibu jangan menghukum aku." Tidak. Dan cerita itu pun diakhiri. Terjadilah pertobatan. Perubahan diri dari si anak yang nakal, yang bandal, pemberontak, yang sering menolak, menjadi anak yang setia dan baik di hadapan ibu maupun orang tuanya. Saudaraku yang terkasih, mengapa Yunus sering membandel? Mengapa Yunus malah marah-marah ketika Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke satu kota bernama Ninive? Karena Tuhan tahu bahwa di sana banyak orang penyembah berhala, banyak orang yang tidak mau mendengar, bahkan tidak menerima Kristus, bahkan menolak Injil kesukaan. Di sana telah banyak yang tidak taat pada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang telah diperdaya oleh iblis. Mereka sudah diperdaya oleh ajaran sesat. Mereka adalah antikristus. Mereka adalah orang-orang yang sering mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya. Di sana tidak ada keadilan. Mereka sekonyong-konyong sebagai manusia-manusia yang mampu menjalankan tugas dan pekerjaannya tanpa takut sama siapapun. Tuhan pun melihat dari tata kerajaannya bahwa kota Ninive ini harus ditobatkan. Dan salah satunya yang Tuhan lakukan adalah menyuruh Yunus ke sana. Tapi Yunus berbantah, bahkan menolak panggilan dan suruhan itu. Ia malah marah-marah, sehingga Tuhan mengatakan, "Layakkah engkau marah? Itu turuk maho marori mas." Tapi Yunus terus berbantah dan menolak. Ia pergi akhirnya, tapi toh di dalam hati yang tidak tenang, hati yang tidak lurus atau ikhlas. Dan sebuah pun undian dilakukan di sebuah kapal. Saat ia akan berlayar ke sana, para petugas kapal dan nakodanya berkata bahwa kapal ini sudah syarat, sudah berat. Lagian di sini ada badai, ada hujan, gelombang tinggi. Apa yang kita lakukan? Satu-satunya melalui undian diputuskan bahwa Yunus harus dibuang ke laut. Bayangkan, keputusan itu pun terjadi. Namun Tuhan tidak tega melihat Yunus yang sudah dibuang ke dasar laut. Tuhan menyuruh ikan besar menangkap dan memasukkan ke dalam perutnya. Selang 3 hari, ikan itu mengeluarkan Yunus dari perutnya. Dan setelah sampai di daratan Ninive, disitulah Yunus sadar bahwa ia telah berdosa kepada Tuhan dan menolak perintahnya. Dan ia pun menyesali, dan ia pun akan kembali melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan Yunus pun melakukan tugasnya untuk membawa orang-orang ke jalan Tuhan. Saudara, jangan pernah menolak jika Tuhan menyuruh saudara. Jangan pernah menolak sebagai anak orang tua kita yang menyuruh kita. Terlebih Yesus yang menyuruh kita untuk memberitakan Injil.
Pergilah, persiapkan hatimu. Lakukanlah semua dengan sukacita dan jangan berbantah-bantah, jangan bersungut-sungut. Sadong gunana, molo bersungut-sungut, manang marungut-ungut kita diulaun. Las maroham, jala, pos roham di debata. Sebenon nadu dalak kalmu luat tuho. Molo ikhlas, molo yasroha, jala hiras, las roham mangula-ulaun. Tarpasu-pasu na taula. Ingok may. Una nga dong songo si Junus nakingan. Setelah penghukuman baru bertobat. Setelah dipicang baru bertobat. Kita harus mau sadar melakukan tugas panggilan kita dalam lagu Marsinot Dang Mahita di Ben Yesus laman yuri halak sadok Babilon. Marsinodang di ban Yesus asini rohanai ai kita do disuruh asa tapabowai tapagala palitota dapatir dalam ay dorop dope nalimu say hatop mamulahi. Mulai hati Tuhan dihatam sadarion ima margogeho kami mangula ulon nami nahopar tulamaroham persori mahami totong marhiti todim di bagasan Yesus. Amin. Horas, selamat pagi, sukses.